ya di dalam pengobatan klasik, setiap manusia begitu sama seperti lingkungan. Nah, di bumi ini ada 5 unsur yang harus ada. Ya, pertama api, begitu, kemudian logam, kemudian tanah, kemudian kayu atau pepohonan, dan juga air. Berbicara tentang musim panas, nah ini akan mengganggu unsur logam. Unsur logam itu ya organnya adalah paru-paru dan usus besar. Nah, terutama juga berpengaruh terhadap Ki. Ya, Ki atau energi ini perlambang udara. Jadi begini, kalau di dalam pengobatan klasik nih Bang, dalam pengobatan klasik manusia itu mikrokosmos, sedangkan lingkungan, keadaan lingkungan adalah makrokosmos. Jadi manusia adalah bagian terkecil daripada lingkungan. Apa yang terjadi pada lingkungan, ya seperti yang kita hadapin sekarang ini, itu adanya polusi udara, kemudian panas yang berkepanjangan, apalagi kita mau pancaroba nih atau pergantian musim, yaitu tentu saja berpengaruh kepada kesehatan manusia. Ya terserangnya sama, karena di dalam pengobatan klasik itu ada yang kita namakan penyebab penyakit luar. Penyebab penyakit luar itu akan menyerang ya salah satu unsur yang ada pada diri manusia tersebut. Nah, setiap manusia punya 5 unsur ini. Dalam pengobatan klasik, penyebab penyakit itu ada berbagai faktor. Ya, salah satu faktornya ada penyebab penyakit luar, ada penyebab penyakit dalam. Nah, penyebab penyakit luar itu adalah keadaan cuaca dan kondisi lingkungan. Nah, seperti kemarau, hujan, begitu ya, lembab, panas, kering, begitu. Nah, ini adalah PPL. Akan merusak organ-organ tertentu di tubuh kita. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengobatan klasik, ya di sini diantaranya adalah TCM ya. Jadi pengobatan klasik itu banyak banget Bang. Di Amerika ada shaman, di Cina ada TCM, begitu, di India ada Ayurveda. Bahkan di Indonesia ini sendiri juga ada. Ya suku Dayak tuh terkenal juga dengan pengobatannya tuh. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh bapak kedokteran modern, ya Hippocrates, ya dengan kode etik Hippocrates begitu. Itu sebenarnya Hippocrates zaman dulunya juga mengajarkannya pengobatan klasik. Nah, pada zaman Yunani kuno mereka mengatakan teknik pengobatannya mereka sebutnya namanya rangoa. Ada 4 sindrom di situ, ada 4 cairan tubuh, ada 4 material tubuh, ada 7 warna dan lain-lain. Nah, ini adalah pengobatan klasik. Berkembang bersamaan zaman, para pengobat-pengobat modern atau dokter-dokter modern, farmasi, ini mengambil kode etik dari pengobatan klasik sebenarnya. Begitupun dengan alat-alat yang dipakai. Ya kita tahu nih, seperti pisau bedah, ya sutur, itu kan yang menemukan ulama-ulama. Ya seharusnya bersinergi. Ya seharusnya antara pengobatan modern, ya kedokteran modern atau farmasi modern, mohon maaf, itu harusnya saling berkait paut, harusnya saling membantu begitu. Ya kalau misalnya kita datang ke dokter, ya CT scan, kemudian cek lab, cek darah begitu. Kita untuk tahu nih diagnosanya seperti apa. Tetapi untuk terapinya lebih lanjut, ini kita jangan lupakan herbal, ya jangan lupakan juga ada terapi-terapi fisik begitu. Tips-tips pencegahannya, ya sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang perubahan cuaca, jadi ada 5 penyebab penyakit luar Bang. Ada 5 penyebab penyakit luar. Jadi ada ada dingin, ada panas, ya, ada kering, ada lembab, ya, dan juga ada yang sifatnya mohon maaf angin, ya angin, dingin, panas, kering, lembab. Dan juga ada sindrom yang sifatnya api. Nah, ini kita harus tahu nih bagaimana cara penanganan masing-masing. Ya kalau misalnya PPL yang sifatnya angin,
berarti ya kita minum ramuan-ramuan herbal yang untuk pengusir angin seperti contohnya jahe dan lain-lain. Nah, kalau yang terjadi saat ini polusi udara, ini kan kita simbolkan dengan kering. Ya, berarti kita minum minuman yang sifatnya segar. Kan banyaknya contohnya kasus-kasus yang saat ini tuh yang terjadi tuh seperti ispa, pneumonia gitu kan. Kemudian juga batuk, asma. Ini adalah penyebab penyakit luar yang menyebabkan rusaknya paru-paru kita. Nah, makanya penyakitnya yang datang adalah penyakit-penyakit yang sifatnya menyerang organ paru-paru atau usus besar. Jadi di pengobatan klasik, Bang, di pengobatan klasik kita tuh terbagi menjadi beberapa kategori. Jadi pengobatan itu nggak harus datang sakit dulu. Makanya ada pengobatan yang sifatnya kuratif, ya, ada sifatnya preventif, ada pengobatan yang sifatnya rehabilitatif. Apa tuh? Preventif itu sebelum terjadi sakit, ya. Kemudian kuratif itu ketika sakit, rehabilitatif setelah sakit. Nah, yang abang tanyain ini adalah preventif. Bagaimana caranya? Oke, caranya adalah satu, menyeimbangkan dan mengharmonisasikan apa yang kita makan dan kita minum. Terutama ya, yang paling gampang kalau kita orang Islam nih, satu, menjaga pola makan. Kemudian sunnah Rasul 3 hari puasa di Ayyamul Bid atau pertengahan bulan. Nah, setelah itu di tanggal 17, di tanggal 19, di tanggal 21-nya ya kalau bisa mohon maaf nih kita rutin berbekam. Apa yang lu pikirin ya itu menjadi tolak ukur kesehatan lu. Dan yang kedua, apa yang lu makan, apa yang lu minum yang masuk ke dalam tubuh lu, nah itu menjadi tolak ukur yang akan terjadi pada tubuh lu nantinya. Makanya ya segala sesuatunya gua berharap kembali lagi kepada alam, kembali lagi kepada pengobatan klasik. Jangan lupakan pengobatan klasik. Buat teman-teman yang nonton video ini, gua harap lo semua terus mau tahu tentang pengobatan klasik. Juga ilmu yang kita punya, ya orang-orang tua kita punya, ini tidak terhenti sampai di sini begitu. Masih ada era-era yang akan datang, era gue, era anak gue, era anak-anak lo semua. Biar tahu tentang pengobatan klasik, herbal, ramuan dan lain-lain. Lo terus tonton channel ini. Buat gua nggak ada yang mubazir dan nggak ada yang sia-sia. Thank you for watching.